Alright, good morning, students. Good morning, Miss. Good morning, students. Good morning, Miss. Padahal kalian ada 11, ada 10. One more time ya. Good morning, students. Good morning, Miss. Alright, how are you today? I'm fine, Miss. Okay, Melky, you lead our prayer ya, Melky. Alright, everyone, close your eyes, hold your hand. Melky will lead our prayer. Come on, Melky. Let's pray. God, thank you for today. Now we want to study. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. All right, thank you so much, Melky. Yes, Miss. Ya, jadi yang pertama, ya Miss mau kasih tahu dulu, Miss mau memberitahukan, kalau absen ya anak-anak Miss, jangan lama-lama ya. Miss itu pukul 8 udah selesai isi daftar hadir kalian. Kalau lewat dari pukul 8, nanti Miss buat apa? Ya, kalau bisa, jangan lewat dari pukul 8. Kalau mau present ya, nanti sempat Miss buat alfa gimana? Evelyn Kumiko tadi nggak ada, dia present, nggak ada kirim video. Kenapa Evelyn Kumiko? Telat bangun, Miss, tadi. Makanya jangan kelamaan tidur kalau malam. Supaya bangunnya bisa cepat, bangun pukul 6. Ya, berarti nanti Evelyn Kumiko Miss buat alfa ya. Iya. Ya, jadi mulai besok Sabtu ya, mulai minggu depan, hari Senin, ya, kalau ada yang absen lewat dari pukul 8, Miss buat alfa. Ya, karena sesuai kesepakatan kita, batasnya itu hanya sampai pukul 8 pagi. Ya, kecuali kalau kamu ada yang sakit atau ada kepentingan yang mendesak, boleh informasikan sama Miss, hari ini saya tidak bisa kirim video presentnya, sakit. Ya, tapi kalau karena terlambat bangun, berarti nanti Miss buat alfa ya. Paham sampai di sini ya? Paham, Miss. Paham sampai di sini? Paham. Paham, Miss. Now open your book page 8. Ya. Buku IPA ya, Miss? IPA. Schedule kelas pertama IPA ya. Kamu juga ya Diva, besok mulai minggu depan, besok Sabtu ya, jangan lagi terlambat ya. Diva. Miss, halaman berapa, Miss? Page 8. Already? Kalau belajar Aurel, kalau belajar itu rambutnya dirapikan. Nanti kayak gini membaca jatuh ke depan rambutnya kan, pas ada kutunya nanti masuk ke matanya, diikat rapi. Ya, nanti bergaya kalau sudah besar baru bergaya ya. Oke, biar nampak nanti tulisannya. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang mamalia, kemudian burung, jenis-jenis burung, reptilia, amfibi, dan sekarang kita bahas tentang ikan dan insekta. Ya, sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Coba Melky, kamu baca dulu halaman 8. 5 ikan. Ayo. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air.
Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor. Bagian-bagian tubuh ikan beserta fungsinya dapat dilihat pada gambar berikut. Iya, oke, thank you Melki. Nah, coba kamu perhatikan, Miss akan share screen ya. Oke, bisa dilihat? Sudah muncul belum? Sudah, Miss. Sudah. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang ikan dan insekta ya. Nah, jadi ikan ini adalah salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri ikan yang pertama bisa dilihat semua. Bisa. Yang pertama ciri-cirinya yaitu dia memiliki badan, dia memiliki kepala, kemudian ikan memiliki sisik yang berfungsi sebagai pelindung. Ya. Nah, kalau badannya ini membantu dia untuk berenang. Sama dengan ekor. Ekor juga digunakan untuk membantu pergerakan ketika ikan sedang berenang. Ya, jadi fungsi badan dan ekor hampir sama ya. Sama-sama membantu ikan ketika dia sedang berenang. Kemudian ini ada sirip, bisa dilihat semuanya? Bisa. Nah, sirip digunakan juga ketika ikan sedang berenang, sedangkan insang digunakan untuk apa? Bernapas. Iya, untuk bernafas. Ya, nah jadi kamu harus ingat ya bahwa sisik ikan itu berfungsi untuk melindungi tubuh ikan, sedangkan badannya memudahkan dia untuk berenang. Begitu juga dengan ekornya. Ya, ekor ikan digunakan untuk membantu pergerakan ketika dia sedang berenang, baik dia mau berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Nah, kemudian sirip. Bisa dilihat semua bagaimana bentuk sirip? Ini ada bentuk sirip ini. Bisa? Bisa atau tidak dilihat ya? Bisa, Miss. Bisa. Nah, betul sekali. Nah, sirip juga digunakan ikan untuk berenang. Ya, dan insang digunakan ikan untuk bernapas. Jadi ikan bernapas melalui insang atau ikan bernapas dengan insang. Ya. Nah, next, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Belut, Miss. Nah, belut ya. Nah, jadi belut ini juga salah satu jenis ikan yang bentuknya mirip dengan ular, ya. Siapa yang pernah makan belut? Ayo, Miss. Bagaimana rasanya, enak tidak? Miss. Bagaimana tekstur ini? Licin ya. Kalau kita pegang belut ini, pasti dia gampang lepas ya, karena dia memiliki kulit yang licin. Iya enggak? Yes. Iya. Nah, coba perhatikan lagi. Ini gambar apa? Kuda laut, Miss. Iya, ini adalah gambar kuda laut. Dan kuda laut juga termasuk jenis ikan. Ya, kuda laut berenang secara vertikal. Coba kamu perhatikan, di sini ada Miss tandai, ya. Kuda laut juga memiliki sirip. Bisa dilihat, tapi siripnya agak kecil ya, agak tidak kelihatan. Ya, kabur. Bisa dilihat semua ya? Bisa. Nah, oke. Ekor untuk alat pertahanan diri dan berpegangan pada tumbuhan air. Nah, jadi ekor kuda laut ini ya digunakan untuk pertahanan diri. Ya, bisa dilihat ekornya? Bisa. Bisa.
Oke, nah jadi kamu harus tahu atau harus ingat bahwa belut, kuda laut, ya itu juga termasuk jenis ikan. Ya, oke. Next, yang keenam ada insekta, ya insekta atau serangga. Ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan insekta atau contoh hewan serangga? Banyak ya. Siapa yang bisa? Satu aja. Siapa yang bisa? Belalang. Belalang. Iya. Apalagi? Kupu-kupu. Kupu-kupu, Miss. Iya, kupu-kupu. Next. Ulat, Miss. Hah? Ulat. Ulat. Apalagi? Ulat. Capung, Miss. Iya, capung. Ulat serangga tidak? Kupu-kupu, capung, nyamuk, apalagi? Lalat, belalang. Ya, nah, itu adalah beberapa contoh ya jenis hewan insekta ataupun serangga. Ya, coba anak-anak Miss baca dulu ini yang Miss kirimkan materinya. Coba semua dulu membaca supaya tidak ada yang sibuk sendiri di situ. Lihat kanan, lihat kiri. Ayo semuanya. Serangga merupakan jenis Insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara. Oke, harus serentak ya. Stop. Oke, ulang ya. One more time ya. Ulang ya. 1, 2, 3, go. Serentak semua. Insekta atau serangga merupakan hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Misalnya nyamuk, lalat, kupu-kupu. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Alright, ya kejar-kejaran kalian membaca ya, kejar-kejaran. Oke. Nah, insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Ya, misalnya nyamuk. Ya, Afika ngapain di situ kok goyang-goyang? Ya, misalnya nyamuk. Ya, nah jadi nyamuk ini adalah salah satu contoh hewan serangga. Nyamuk menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan manusia atau merugikan manusia? Merugikan manusia, Miss. Merugikan manusia. Ya, bisa menyebabkan penyakit apa? Demam berdarah. Demam berdarah, ya. Nah, kita tidak digigit nyamuk, ya. Biasanya nyamuk suka di mana? Di mana tempat tinggal nyamuk? Di tempat yang kotor ya. Di gantungan kain-kain. Ya biasanya dia suka di Genangan air, Miss. Iya, di genangan air juga, ya. Nah, jadi supaya kita tidak digigit nyamuk atau tidak banyak nyamuk di sekitar tempat tinggal kita, apa yang harus kita lakukan? Buang sampah pada tempatnya. Baik. Apa yang harus Dari kita membersihkan lingkungan secara rutin. rumah, Miss? Lingkungan kita itu harus bersih. Ya, sama dengan lalat ya. Lalat merugikan atau menguntungkan? Merugikan, Miss. Merugikan. Ya, coba kamu lihat ini ada contoh. Nah, coba kamu lihat dulu. Gambar apa ini? Gambar lalat. Ya, nah lalatnya lagi hinggap di makanan. Ya, setelah lalatnya hinggap di makanan, terus kamu datang, kamu makan makanannya, apa yang akan terjadi? Sakit perut, Miss. Kamu akan sakit perut. Oleh sebab itu, ya, lingkungan tempat tinggal kita itu harus selalu bersih. Jangan ada kain yang bergantungan. Pulang dari sini, pulang dari sana, gantungkan kainnya atau cantolkan pakaiannya di paku. Kemudian nanti itu menjadi tempat sarangnya apa? Nyamuk. Iya kan? Kemudian
kalau ada sampah di rumah harus segera dibuang. Supaya apa? Supaya tidak menjadi tempat bersarangnya lalat. Ya, kalian kan sudah kelas 4 nih ya, sudah besar-besar. Pasti semua sudah bisa menyapu rumah, mengepel, mencuci piring yang kotor, sudah bisa kan? Tidak lagi harus orang tuanya kan? Enggak, Miss. Iya kan? Nah, kalian juga harus bisa membantu orang tuanya, cuci piring sekali-sekali, sapu rumah, lipat kain, ya kan? Ya, supaya tidak menjadi sarang nyamuk ataupun sarang lalat. Ya. Nah, kemudian ini yang pertama tadi ada nyamuk, kemudian ini ada apa? Gambar apa ini? Kupu-kupu, Miss. Kupu-kupu, siapa yang suka kupu-kupu? Nggak ada yang suka kupu-kupu ya? Next, ini gambar apa? Iya. Ini adalah gambar apa? Iya, gambar capung ya. Nah, tadi yang pertama, bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, kemudian perut ya. Tetapi masih ada lagi ciri-ciri lain dari serangga. Ya, contohnya seperti capung ini. Ya, dia memiliki 3 pasang kaki. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ya, kemudian dia memiliki ini apa namanya ini? Sayap, Miss. Iya, memiliki sayap. Kemudian dia memiliki antena di sini. Di dekat matanya ini ada 2 antena. Ya, oke. Nah, itu adalah ciri-ciri lain dari hewan serangga. Ya, nah yang terakhir, oke, coba diperhatikan bukunya halaman 10. Sudah? Ya. Nah, berdasarkan jenis makanannya, kita dapat mengelompokkan hewan menjadi kelompok hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya. Nah, coba kamu lihat di sini, perhatikan bagan yang Miss buat. Ya, kalau herbivora itu dia hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah keledai. Ya, karnivora hewan pemakan daging. Contohnya apa? Apa contohnya? Iya, Miss. Iya, dan yang terakhir apa? Coba dibaca, semua membaca dulu yang terakhir. Omnivora, omnivor, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Monyet. Iya, contohnya adalah monyet ya. Nah, jadi itulah pengelompokan hewan berdasarkan jenisnya. Ada 3 ya, herbivora, karnivora, dan omnivora ya. Berarti nanti kalau Miss buat soalnya ya, coba kamu tuliskan pengelompokan hewan berdasarkan jenisnya. Berarti kamu sudah bisa jawab ya. Yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, jangan nanti kamu katakan saya tidak tahu, Miss, karena saya belum pernah belajar. Ya, jangan katakan seperti itu. Oke. Nah, next, perhatikan bukunya. Oke, page 10. Lihat bukunya halaman 10. Ada di situ kuis ya. Bisa semua dilihat? Oke. Tuliskan bagian-bagian tubuh hewan berikut beserta fungsinya ya. Nah, di situ terdapat 3 hewan ya, 3 gambar hewan. Yang pertama ada gambar rusa, gambar katak, yang terakhir itu gambar apa? Kura-kura, Miss. Kura-kura. Nah, nanti kamu tuliskan bagian-bagian tubuh dari hewan tersebut, dan setelah itu kamu tuliskan fungsi dari
bagian-bagian tubuh hewan tersebut. Ya, next kamu perhatikan bukumu halaman 11. Sudah? Look at your book page 11. Kegiatan 1.1. Ya. Nah, carilah, kita langsung ke yang nomor 2 ya. Carilah gambar atau video hewan dari internet. Saat menggunakan internet, kamu harus didampingi orang tua. Jadi jangan sendiri. Ya, kalau tidak ada orang tuanya, kakaknya. Ya. Oke, carilah gambar atau video hewan-hewan berikut. Setelah itu, amatilah bagian-bagian tubuhnya, antara lain alat gerak dan bagian tubuh yang lain. Nah, setelah itu, kamu tuliskan seperti yang di nomor 4. Nanti kamu buat tabelnya, tuliskan nama hewannya, kemudian bagian tubuhnya, setelah itu fungsinya. Ya, bisa dilihat bagan yang ada di nomor 4. Jadi halnya sama yang di halaman 10. Menulis nama hewannya, kemudian bagian tubuhnya, kemudian fungsi tubuh hewan tersebut. Tapi kalau di buku paket kan tidak muat. Jadi untuk yang kegiatan 1.1 nanti kamu kerjakan di notebook, gunakan penggaris supaya lebih rapi. Ya, paham? Bagian tubuhnya buat berapa, Miss? Misalnya seperti tadi ikan, misalnya kan seperti ikan, ada berapa bagian tubuhnya? Ya kamu tuliskan, ada kepala, ada apa lagi? Semualah ditulis bagian-bagian tubuhnya. Tetapi terlalu banyak ya, harimau, gajah, badak, jerapah, penyu, kepik, kepiting, cacing, katak, paus. Ada berapa itu? Ada berapa jenis hewannya? Ada berapa? Coba kamu hitung dulu. 15, Miss. 15. Oke, gini. 15. Karena hewannya kan terlalu banyak di situ ya. Berarti satu hewan atau satu binatang, ya, nanti kamu tuliskan bagian tubuhnya 3 saja. Ya, 3. Kemudian kan biasanya kita hari Jumat pengumpulan buku nih. Tetapi untuk IPA tidak usah hari ini dikumpul. Ya, karena kamu masih butuh waktu untuk mengerjakannya. Boleh dikumpulkan hari Senin atau hari Selasa. Selasa paling lama. Ya, paham? Paham, Miss. Paham sampai di sini? Berarti Miss ke sekolah ya, Miss, bukunya. Iya, kenapa Aurel? What you say, Aurel? Bawa di sekolah ya, Miss, bukunya. Coba louder please. Bawa di sekolah ya, Miss, bukunya nanti hari Senin atau hari... Iya, dikumpulkan homeworknya, ya. Kalau hari ini kan nggak sempat lagi, karena lumayan banyak ya. Nah, berarti untuk IPA ini hanya untuk IPA saja, dikumpulkan hari Senin, paling lama hari Selasa, ya. Tetapi kalau untuk mata pelajaran yang lainnya dikumpulkan hari ini. Ya, paham? Bisa dikumpul Sabtu nggak, Miss? Iya, boleh dikumpulkan hari Sabtu paling lama pukul 10. Ya, kenapa hari Jumat Miss dikumpul? Supaya Miss bisa periksa hari Jumat dan hari Sabtu Miss kembalikan. Ya, karena kan kamu mau pakai lagi bukunya. Ya, yang tidak pernah mengumpulkan tugas, ya Miss minta tolong supaya tugasnya dikumpul ya. Ya Melki. Oke. Nah, mengenai IPA, ini question. No, Miss. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke PJOK ya, Physical Education ya. Oke. I want to take my book. Ya. Sudah. Nah, kemarin kan di Physical Education kita membahas tentang
Ambil buku dulu ya. Oh. With your friends ya, sebentar ya. Oke, nah minggu kemarin di Physical Education kita membahas bagaimana cara melakukan servis atas, servis bawah, passing atas, passing bawah, ya kan? Iya. Oke, nah sekarang, now open your book page 11. Buka bukunya halaman 11. Finish? Ya, coba kamu kerjakan halaman 11, number 1 until number 10. Nanti kita bahas one by one, satu-satu nanti Miss suruh. Ayo, kamu kerjakan dulu nomor 1 sampai nomor 10 pilihan berganda itu cepat ya. Ya, Miss tunggu. Miss tunggu 3 menit dari sekarang. Halaman berapa, Miss? Page 11. Iya, Lady tidak punya buku. Iya. Kalau tidak punya buku diperhatikan saja ya. Kalau nanti ada yang penting boleh disalin, ya. Masih banyak yang belum ada bukunya ya. Alright, quiz finish. Siapa yang sudah selesai? Ayo. Quiet please. Kenapa dimatikan videonya, Aurel? Quiz finish. Hey ladies, what are you doing, ladies?
Yohana Bel? Belum, Miss, tinggal 3 lagi. Oke. Yohana ada buku PJOK-nya tidak? Ada, Miss. Oke. Hugeng finish? Finish, Miss. Oke, good job. Number 1, Siduma. Number 2, David. Number 3, Melky. Number 4, Afika. Number 5, Evelyn Huba. Number 6, Yohana. Number 7, Hugong. Number 8, Yohana Bel. Number 9, Aurel. Ya. Nomor 10 balik lagi sama Siduma ya. Karena Evelyn Fumiko dengan Diva sama Ladies tidak ada bukunya. Ya. Tapi kalau tidak ada bukunya bukan berarti main-main di situ ya, diperhatikan. Ya Diva? Saya, Miss, udah ada, Miss. Udah ada bukunya ya? Yes. Oke, berarti nomor 10 Evelyn Fumiko. Kalau mau pergi, permisi sama Miss. Excuse me, Miss. Jangan dimatikan videonya. Ya, atau jangan asal pergi. Ya. Miss, kalau benar dicentang kan, Miss? Iya. Nanti kalau benar dicentang, kemudian kamu tulis benar berapa, salah berapa. Ya, nanti dikumpul Miss buat nilainya. Tapi kalau salah jangan dibenar-benarin. Ya, harus jujur. Alright, finish all. Finish, raise your hands up please. Yang sudah selesai angkat tangannya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait your friends ya. Put your head down. Finish, Miss. Ya. Diva. I'm finished, Miss. Ya, Evelyn, kenapa dimati-matikan videonya, Diva?